Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pertimbangan etik dan hukum fertilisasi in vitro dan transfer embrio. Berikut adalah nama-nama dari kelompok 7. Fertilisasi in vitro, suatu upaya memperoleh kehamilan dengan cara mempertemukan sel sperma dan sel telur dalam suatu wadah khusus. Teknik ini bermula dari ditemukannya teknik pengawetan sperma. Sperma bisa bertahan hidup lama bila dibungkus dalam gliserol yang dibenamkan dalam cairan nitrogen pada temperatur min 321 derajat Fahrenheit. Pada kondisi normal, pertemuan ini berlangsung di dalam saluran tuba. Dalam proses bayi tabung, proses ini berlangsung di laboratorium dan dilaksanakan oleh tenaga medis sampai menghasilkan suatu embrio dan diimplementasikan ke dalam rahim wanita. Program bayi tabung pada dasarnya adalah prosedur pengambilan sel telur matang dari wanita lalu dipertemukan dengan sperma pasangan agar terjadi pembuahan di luar tubuh. Pertemuan keduanya terjadi di suatu cairan Petri. Setelah sel telur dibuahi dan menjadi sel embrio, embrio ini dimasukkan ke dalam rahim ibu untuk berkembang menjadi bayi yang sempurna di sana. Program bayi tabung lebih kompleks prosedurnya dibanding inseminasi buatan. Prosedur infertilisasi in vitro: 1. Stimulasi, 2. Pengambilan telur, 3. Pembuahan telur, 4. Kultur embrio, 5. Transfer embrio atau pemindahan embrio ke rahim. Di sini ada contoh kasus. Pasangan asal Singapura menemukan bayi hasil program bayi tabung. Ternyata bukan anak biologisnya karena embrio yang ditanamkan tertukar. Sang istri yang keturunan Tiongkok dan suaminya keturunan Kaukasia ini awalnya curiga karena melihat bayi yang dilahirkan memiliki warna kulit yang berbeda dari mereka. Lalu pasangan suami istri terkejut ketika dokter di Thomson Fertility Center Singapura, tempat mereka melakukan program bayi tabung, memberitahukan bahwa golongan darah si bayi adalah B. Menanggapi masalah ini, Dr. Cheng Lin Chang, Direktur Medis Thomson Fertility Center dan Ketua Eksekutif Wakil Thomson Medical Center, mengajukan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Menurutnya, ini merupakan insiden pertama dalam 22 tahun Thomson Fertility Center beroperasi. Kelalaian ini juga akan sangat serius ditindaklanjuti. Nilai dari legal etik. 1. Autonomi atau autonomi merupakan perawat menghargai hak-hak klien dalam mengambil keputusan tentang perawatan dirinya. Pasangan asal Singapura telah membuat keputusan bahwa mereka sedang mengikuti program bayi tabung dokter di Thomson Fertility Center Singapura. 2. Beneficence atau berbuat baik, melakukan sesuatu yang baik dan dapat melakukan pencegahan terhadap masalah pasien. Direktur Medis Thomson Fertility Center dan Ketua Eksekutif Wakil Thomson Medical Center mengajukan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Menurutnya, ini merupakan insiden pertama dalam 22 tahun Thomson Fertility Center beroperasi. Kelalaian ini juga akan sangat serius ditindaklanjuti. Lanjutan yang ketiga adalah normal efficiency atau keadilan. Prinsip keadilan juga dibutuhkan untuk mencapai keadilan dan menunjang prinsip moral. Kelalaian ini juga akan sangat serius ditindaklanjuti. Yang keempat, veracity atau kejujuran. Di dalam kasus tersebut, prinsip etik kejujuran ini terdapat pada kalimat, ketika dokter di Thomson Fertility Center Singapura, tempat mereka melakukan program bayi tabung, memberitahukan bahwa golongan darah si bayi adalah B. Menanggapi masalah ini, Dr. Cheng Lin Chang, Direktur Medis Thomson Fertility Center dan Ketua Eksekutif Wakil Thomson Medical Center mengajukan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Menurutnya, ini merupakan insiden pertama dalam 22 tahun Thomson Fertility Center beroperasi, yang mana hal tersebut sudah mengakui kejujuran berupa kesalahan dari salah satu dokter di Thomson Fertility Center. Lanjutan yang kelima adalah fidelity atau menepati janji. Untuk masalah penepatan janji dalam kasus tersebut terdapat pada kalimat, kelalaian ini juga akan sangat serius ditindaklanjuti. Di
di mana hal tersebut sudah menjelaskan bahwa penempatan janji dengan adanya komitmen untuk tindakan atau kesalahan yang telah diperbuat. Inseminasi buatan dipandang dari aspek ada 3, yaitu pertama medis, 2 legal, ketiga etik. Aspek medis, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang menyinggung masalah ini. Dalam Undang-Undang Nomor 23/1992 tentang Kesehatan, pada pasal 16 disebutkan hasil pembuahan sperma dan sel telur di luar cara alami dari suami atau istri yang bersangkutan harus ditanamkan dalam rahim istri dari mana sel telur itu berasal. Hal ini menjawab pertanyaan tentang kemungkinan dilakukan pendonoran embrio. Jika mengacu pada UU Nomor 23/1992 tentang Kesehatan, upaya pendonoran jelas tidak mungkin. Aspek legal, jika salah satu benihnya berasal dari donor dari suami mandul dan istrinya subur, maka dapat dilakukan fertilisasi in vitro transfer embrio dengan persetujuan pasangan tersebut. Sel telur istri akan dibuai dengan sperma dari donor di dalam tabung Petri dan setelah terjadi pembuahan diimplementasikan ke dalam rahim istri. Anak yang dilahirkan memiliki status anak sah dan memiliki hubungan mewaris dan hubungan keperdataan lainnya sepanjang si suami tidak menyangkal dengan melakukan tes golongan darah atau tes DNA. Dasar Hukum PS 250 KUHP per. Jika embrio diimplementasikan ke dalam rahim wanita lain yang bersuami, maka anak yang dilahirkan merupakan anak sah dari pasangan penghamil tersebut. Dasar Hukum PS 42 UU Nomor 1/1974 dan PS 250 KUHP per. Permasalahan mengenai inseminasi buatan dengan bahan inseminasi berasal dari orang lain atau orang yang sudah meninggal dunia. Hingga saat ini belum ada penyelesaiannya di Indonesia. Perlu segera dibentuk peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur penerapan teknologi fertilisasi in vitro embrio ini pada manusia mengenai hal-hal apakah yang dapat dibenarkan dan hal-hal apakah yang dilarang. Aspek kode etik, perawat yang menggunakan pendekatan teologik terhadap isu etis sewa rahim mempertimbangkan bahwa hal tersebut memperbolehkan untuk menolong pasangan suami istri yang tidak mungkin memiliki keturunan secara ilmiah karena penyakit atau kelainan, dan mungkin bagi wanita yang secara sengaja menggunakannya untuk menghindari kehamilan demi menjaga kecantikan dan bentuk tubuhnya, yang mana hal tersebut merupakan hak pasien yang harus dihargai oleh perawat. Perawat yang menggunakan pendekatan deontologik terhadap sewa rahim mungkin akan mempertimbangkan bahwa cara moral penyewaan rahim tersebut merupakan hal yang buruk untuk dilakukan karena bila dipandang dari segi agama, hal tersebut mirip dengan kehamilan dan kelahiran melalui perzinahan walaupun tidak ada penetrasi langsung dari penis ke vagina, sehingga hukumnya haram karena akan terjadi pencampuran nasab. Sedangkan dari segi hukum dapat menimbulkan masalah dalam kaitannya dalam hal kewarisan. Di sini kelompok kami memberikan saran yang pertama, dengan makalah ini perawat harus lebih banyak berlatih mencoba menganalisis masalah-masalah etika yang dapat diperoleh dari pengalaman pribadi, buku, jurnal, artikel, internet maupun kasus-kasus yang terjadi di sekitar. Yang kedua, untuk dapat mengambil keputusan dan tindakan yang tepat terhadap masalah yang menyangkut etika harus mempertimbangkan nilai dan kepercayaan pribadi, kode etik perawat Indonesia, konsep moral keperawatan, dan prinsip-prinsip etika. 3. Perawat dapat memahami tentang sewa rahim dan dapat mengambil langkah yang tepat jika menemukan kasus yang serupa.